Halo semua, di sini kita akan kupas tuntas kekuatan fungsi-fungsi matematika yang ada di dalam Python. Kita mulai dengan pertanyaan simpel. Anda siap nggak mengubah Python jadi semacam kalkulator super canggih? Kalau siap, yuk langsung kita mulai. Oke, bagian pertama. Sebelum kita loncat ke kode, kita kenalan dulu yuk sama senjata utama yang bakal kita pakai. Nah, ini dia jagoan kita, modul Math. Anggap aja ini semacam pustaka atau library bawaan di Python yang isinya udah penuh sama fungsi matematika siap pakai. Satu hal yang penting banget untuk diingat adalah fungsi-fungsi ini hampir selalu mengembalikan nilai dalam bentuk float atau angka desimal yang bikin perhitungan kita jadi super presisi. Jadi, modul Math ini beneran deh kayak toolkit matematika pribadi kita. Penasaran isinya apa aja? Yuk kita intip bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Ini adalah alat-alat yang bakal sering banget kepake. Misalnya ada apps buat cari nilai absolut, sil buat selalu buletin angka ke atas, ini berguna banget loh, dan pow buat perpangkatan. Ini benar-benar fondasinya. Selanjutnya, ada yang seru nih, fungsi-fungsi buat angka acak. Ini kuncinya kalau Anda mau bikin game, simulasi, atau apapun yang butuh elemen kejutan. Misalnya, pakai choice buat milih item acak dari daftar, atau shuffle buat ngocok urutan sebuah daftar, persis kayak di permainan kartu beneran. Dan buat yang butuh perhitungan lebih advance, misalnya yang berhubungan sama sudut dan geometri, tenang aja, ada segudang fungsi trigonometri siap pakai. Sinus, kosinus, konversi derajat ke radian, semuanya lengkap. Jadi masalah matematika yang rumit pun bisa diatasi. Teori-teori tadi keren sih, tapi bakal lebih seru kalau kita lihat langsung aksinya kan? Yuk kita langsung kotorin tangan dan coba ngoding. Kita mulai dari yang paling simpel tapi super berguna, apps. Fungsinya cuma satu, ngasih kita nilai absolut dari sebuah angka. Oke, ini dia kodenya. Kita coba ya, pakai apps hitung 3 angka, minus 50, minus 10,5, sama 100. Kira-kira hasilnya bakal gimana ya? Coba tebak dulu. Dan ini dia hasilnya. Lihat kan, semua tanda minusnya hilang. Jadi apps ini intinya ngasih kita jarak sebuah angka dari titik 0. Nggak peduli positif atau negatif. Simple, tapi penting banget. Lanjut ya. Sekarang ada math.sil. Sil itu kan artinya langit-langit. Jadi gampang ingetnya. Fungsi ini selalu buletin angka ke atas, ke bilangan bulat terdekat. Tapi tunggu dulu. Buat pakai fungsi ini, kita harus panggil dulu modul math dengan cara import math. Kalau udah, baru deh kita tes sil ke beberapa angka, termasuk yang desimal dan negatif. Siap? Yuk kita lihat hasilnya. Nah, ini nih bagian yang paling sering bikin bingung. Coba perhatiin. Math.sil min 50,25 hasilnya jadi min 50, bukan min 51. Loh, kok bisa? Karena sil itu selalu buletin ke atas, ke arah angka yang lebih besar. Dan di garis bilangan, min 50 itu lebih besar dari min 50,25. Ini kepake banget di dunia nyata. Contohnya, ada 101 orang mau naik bus yang kapasitasnya 50. Sil 101/50 hasilnya 3. Jadi kita tahu kita butuh 3 bus. Keren kan? Gimana kalau mau ngitung pangkat? Misalnya 5 kuadrat atau 7 pangkat 4? Gampang, ada math.pow. Caranya gampang banget. Kita tinggal pakai math power, terus masukin 2 angka. Yang pertama basisnya, yang kedua pangkatnya. Yuk kita coba beberapa kombinasi. Dan ini hasilnya. Ada satu hal penting yang perlu kalian perhatiin. Lihat deh, semua hasilnya itu dalam bentuk float atau angka desimal. Bahkan 25 pun ditulisnya jadi 25.0. Ini ciri khasnya modul math. Tujuannya biar tipe datanya konsisten. Yang penting banget buat perhitungan-perhitungan yang butuh presisi tinggi. Oke, fungsi terakhir yang bakal kita praktekkan adalah math.skrt. Ini buat nyari akar kuadrat. Penting banget buat banyak hal, dari geometri sampai data science. Yuk kita coba tes math.skrt pakai angka-angka yang gampang, yang akar kuadratnya udah kita tahu, kayak 4, 9, sama 36. Hasilnya pasti ketebak dong. Dan bener aja, hasilnya persis seperti dugaan kita. Jadi apa kesimpulannya? Fungsi-fungsi ini tuh super bisa diandalkan, akurat dan gampang dipakai. Cuma satu yang nggak boleh lupa, import math di baris paling atas kode kalian. Oke, kita udah lihat-lihat isi toolkitnya dan udah coba beberapa alatnya. Sekarang giliran Anda yang beraksi. Saya punya tantangan nih. Tantangan nomor 1. Ada daftar angka di layar. Gimana caranya Anda bisa nemuin angka paling besar dan paling kecil dari daftar itu? Coba inget-inget lagi fungsi apa aja yang tadi kita lihat di toolkit.
Tantangan kedua, levelnya naik sedikit nih. Kita pakai teorema Pitagoras. Kalau sisi A sebuah segitiga itu 7 dan sisi B itu 5, gimana cara Anda nulis program buat nyari sisi miringnya, yaitu C? Petunjuknya, Anda mungkin butuh gabungin dua fungsi matematika buat nyelesain ini. Nah, dari semua yang udah kita pelajari, fungsi mana aja nih yang bakal Anda pakai buat mecahin dua tantangan tadi? Coba deh buka editor kode kalian, main-main, dan bereksperimen. Karena sekarang, giliran Anda jadi programmernya. Selamat mencoba.